Pernah gak sih lu ngasih kepercayaan penuh ke seseorang, lalu dia yang justru nusuk lu dari belakang? Pernah gak lu rela bergadang, peduli, berjuang buat seseorang, tapi akhirnya malah digantiin sama orang lain? Dan yang paling sakit bukan karena dia pergi, tapi karena lu gak pernah nyangka dia bakal jadi orang yang menghancurkan kepercayaan itu. Kalau sekarang lu lagi ngerasa sakit karena dikhianati, berarti video ini buat lu. Karena ribuan tahun lalu, seorang filsuf stoik bernama Epictetus udah ngasih jawaban yang mungkin bisa bikin hati lu gak hancur sepenuhnya. Sakit kan? Rasanya seperti mau mati rasa. Rasanya pengen marah, pengen balas dendam, pengen nanya kenapa semua ini harus terjadi. Mungkin setiap malam kepala lu penuh pertanyaan yang sama. Kurang gue apa? Kenapa dia tega sih? Kenapa harus gue? Dan semakin lu mikir semakin capek. Semakin lu cari jawaban, semakin dalam luka itu terasa. Tapi menurut Epictetus, ada cara buat keluar dari lingkaran penderitaan ini yang mungkin bisa mengurangi beban pikiran kalian. Ajaran pertama adalah dikotomi kendali. Sederhananya gini, di dunia ini ada hal yang bisa lu kendalikan dan ada hal yang nggak bisa lu kendalikan. Karena yang jadi masalah, masih banyak orang hancur karena fokus pada hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Karena sibuk mikir, mengapa dia berubah, mengapa seseorang memilih pergi. Mereka sibuk mikirin kenapa kepercayaan mereka dihancurkan. Padahal semua itu ada di luar kendali mereka. Yang bisa lu kendalikan cuma satu, yaitu reaksi lu. Seperti cara lu merespon, cara lu bangkit, dan cara lu menjaga diri setelah semuanya terjadi. Misalnya gini, lu punya pacar yang tiba-tiba berubah. Chat yang dulu 1 menit langsung dibales, sekarang dibales 3 hari. Yang dulu selalu ada, sekarang dingin. Sampai akhirnya lu tahu dia dekat sama orang lain. Lu gak bisa ngontrol keputusan dia, lu gak bisa maksa dia setia, dan lu juga gak bisa maksa dia menghargai perasaan lu. Tegaskan ke diri lu bahwa lu bisa milih untuk gak menghancurkan diri sendiri karena keputusan buruk yang dia buat. Disitulah kekuatan sebenarnya akan muncul. Bukan saat lu berhasil mengendalikan orang lain, tapi saat lu berhasil mengendalikan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, yang mengganggu manusia bukan peristiwanya, tapi penilaiannya terhadap peristiwa itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa dia mengkhianati gue, tapi bagaimana gue merespon pengkhianatan ini. Karena jawaban itu ada di tangan lo. Ajaran kedua adalah amor fati, yaitu mencintai takdir. Kedengarannya aneh ya. Gimana caranya mencintai sesuatu yang bikin hati hancur? Tapi amor fati bukan berarti lu suka disakiti, bukan berarti lu menikmati pengkhianatan, bukan. Artinya lu menerima bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup dan yang bisa mengajarkan sesuatu. Kadang kita baru sadar nilai seseorang setelah dia pergi. Tapi kadang kita juga baru sadar nilai diri sendiri setelah dikhianati. Karena pengkhianatan sering membuka mata kita terhadap banyak hal. Siapa yang benar-benar peduli, siapa yang cuma datang saat butuh, dan siapa yang selama ini cuma memanfaatkan kebaikan kita. Contohnya dalam persahabatan, lu punya sahabat yang udah bertahun-tahun dekat. Lu cerita semua rahasia, lu percaya sepenuhnya sama dia. Lalu suatu hari, rahasia lu justru disebar ke banyak orang. Sakit ya? Jelas sakit. Tapi setelah kejadian itu, lu belajar batasan. Lu belajar memilih orang dengan lebih bijak. Lu belajar bahwa nggak semua orang pantas mendapat akses ke hidup pribadi lu. Dan pelajaran itu mungkin menyelamatkan lu dari luka yang lebih besar di masa depan. Kadang musuh terbesar kita bukan pengkhianatan, tapi ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa pengkhianatan itu terjadi. Dan juga Epictetus pernah berkata, jangan berharap segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu.
tetapi berharaplah segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Saat lu berhenti melawan kenyataan, energi yang tadinya habis untuk mengeluh bisa dipakai untuk tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan disitulah kekuatan baru mulai muncul. Ajaran ketiga adalah ketenangan batin. Dan ini mungkin yang paling sulit dilakukan. Karena setelah dikhianati, naluri manusia biasanya ingin membalas dan ingin membuktikan bahwa dia salah, lalu ingin menunjukkan bahwa kita adalah korban. Tapi menurut Stoik, ketenangan jauh lebih kuat daripada ledakan emosi sesaat. Kadang ketenangan terbesar bukan ketika lu berhasil membalas, tapi ketika lu berhasil menjaga kedamaian dalam diri lu sendiri. Karena orang yang mengkhianati lu sering berharap satu hal, reaksi mereka berharap lu marah, mereka berharap lu ngamuk, mereka berharap lu kehilangan kendali. Dan ketika itu terjadi, mereka merasa menang. Makanya diam sering jadi jawaban yang paling mematikan. Bukan diam karena lemah, bukan diam karena tidak mampu membalas, tapi diam karena lu nggak mau menyerahkan kendali emosi kepada orang yang sudah menyakiti lu. Seperti contohnya gini, misal di tempat kerja, lu punya partner kerja yang selama ini kelihatannya baik-baik saja. Kalian kerja bareng, bikin proyek bareng, tapi saat proyek berhasil, dia malah ngambil semua kredit dan ninggalin nama lu. Naluri pertama mungkin pengen perang, pengen ribut, pengen bongkar semuanya di depan banyak orang. Tapi orang Stoik akan berhenti sejenak, mengatur emosi, berpikir jernih, lalu bertindak berdasarkan akal sehat, bukan kemarahan. Karena kemarahan itu bisa bikin lu kehilangan lebih banyak daripada yang sudah hilang. Sementara ketenangan membuat lu tetap kuat di tengah badai. Epictetus berkata, tidak ada seseorang pun yang punya kuasa atas dirimu kecuali jika kamu memberikannya. Nah, ingat baik-baik, saat lu terus marah berbulan-bulan, dia masih mengendalikan hidupmu. Saat lu terus dendam setiap hari, dia masih menyewa ruang di kepala lu secara gratis. Bukankah dia yang membuat kita terfokus pada sikap dia? Tapi saat lu memilih tenang dan melanjutkan hidup, disitulah kendali kembali ke tangan lu. Jadi, kalau hari ini lu lagi dikhianati, ingat 3 hal ini. Pertama, lu gak bakal ngontrol dia, lu gak bisa ngontrol dia, tapi lu bisa ngontrol reaksi lu. Kedua, jangan cuma lihat lukanya, lihat juga pelajaran yang dibawa luka itu. Ketiga, ketenangan adalah kekuatan, dan diam sering lebih kuat daripada 1000 kata makian. Mungkin rasa sakitnya nggak langsung hilang malam ini, mungkin besok masih terasa berat, tapi percayalah, setiap kali lu memilih mengendalikan diri, menerima kenyataan, dan menjaga ketenangan, lu sedang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau video ini ngena buat lu, tulis kata Stoik di kolom komentar, biar gue tahu kalau lu masih bertahan, masih berjuang, dan masih mau bangkit dari semua ini. Dan jangan lupa subscribe. Bangun tidur tapi otak lu udah ribut duluan, HP belum dipegang, tapi anxiety udah datang lebih cepat daripada alarm. Mata baru kebuka 5 menit, tapi kepala udah penuh tagihan, kerjaan, masalah hidup, dan ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Kalau iya, berarti masalahnya bukan di hidup lu yang terlalu berat. Mungkin cara lu memulai pagi hari yang bikin semuanya terasa lebih berat. Banyak orang ngira orang Stoik itu kuat karena mereka nggak punya masalah. Padahal kebalikannya, orang Stoik kuat karena setiap pagi pikiran mereka udah disetel sebelum dunia mulai menyerang. Orang Stoik gak kuat karena badannya gede, tapi karena paginya dia sudah setel. Dan di video ini gue bakal kasih 3 kebiasaan pagi orang ala Stoik yang sederhana dan gak ribet, gak butuh alat apa-apa, tapi bisa mengubah mood dan mental lu sepanjang hari. Kebiasaan pertama, yang mungkin terdengar ekstrim, adalah memento mori. Artinya sederhana,
Ingatlah bahwa suatu hari lu akan mati. Tenang dulu, ini bukan ajakan buat depresi. Justru sebaliknya, masalah banyak orang adalah mereka hidup seolah-olah punya waktu tak terbatas. Makanya gampang buang waktu, gampang menunda, gampang tenggelam dalam hal-hal yang gak penting. Scroll TikTok 1 jam, nonton reel tanpa tujuan, marah gara-gara komentar random di internet. Orang stoik itu tahu sesuatu. Waktu adalah aset paling mahal yang gak bisa dibeli kembali. Sekali hilang, selesai. Makanya saat bangun pagi, mereka mengingatkan dirinya, kalau ini hari terakhir gue, apa gue masih mau menjalani pagi hari seperti ini? Bayangin lu bangun, tarik nafas panjang, duduk sebentar di pinggir kasur, lalu dalam hati bilang, ini bisa jadi hari terakhir gue. Aneh ya, tapi kalimat itu langsung bikin prioritas lu berubah. Tiba-tiba drama jadi nggak penting, gosip nggak menarik, komentar negatif orang jadi nggak terlalu berarti. Karena lu sadar hidup terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang nggak membawa lu kemana-mana. Yang tadinya lu mau scroll sejam, akhirnya milih olahraga. Yang tadinya mau rebahan terus, akhirnya mulai ngerjain target yang udah lama ditunda. Filosofi ini bukan tentang takut mati, tapi tentang menghadapi hidup. Karena orang yang sadar waktunya terbatas, biasanya lebih berani menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan kedua dilakukan sebelum lu menyentuh HP. Dan ini mungkin yang paling powerful. Namanya dikotomi kendali. Konsep favorit para stoik. Intinya sederhana. Dalam hidup cuma ada 2 kategori yang bisa lu kontrol dan yang nggak bisa lu kontrol. Masalahnya, kebanyakan orang bangun pagi langsung fokus ke kategori kedua, yaitu melakukan hal yang nggak bisa mereka kontrol. Harga kebutuhan naik, cuaca buruk, bos galak, komentar orang, mantan yang tiba-tiba upload foto sama pasangan baru. Padahal semua itu ada di luar kendali mereka. Makanya energi mental habis bahkan sebelum hari dimulai. Coba lakukan latihan stoik sederhana ini. Sebelum buka website, sebelum buka Instagram, dan sebelum lihat notifikasi lain, tanya ke diri lu sendiri, hari ini apa yang gue kontrol? Jawabannya mungkin sikap gue, usaha gue, fokus gue, atau cara gue berbicara, atau cara gue kerja. Lalu tanya lagi, apa yang gak bisa gue kontrol? Penilaian orang, keputusan orang lain, cuaca, masa lalu, atau keberuntungan, dan lain sebagainya. Begitu pembagian ini jelas, kepala langsung lebih ringan. Karena lu berhenti membawa beban yang sebenarnya bukan milik lu. Misalnya hari ini lu presentasi kerja, yang bisa lu kontrol adalah persiapan, latihan, kepercayaan diri. Yang nggak bisa lu kontrol adalah apakah semua orang suka sama presentasi lu. Kalau lu fokus ke yang bisa lu kontrol, mental lu tetap stabil. Kalau lu fokus ke yang nggak bisa lu kontrol, lu bakal cemas dari pagi sampai malam. Percaya nggak? Makanya orang stoik nggak memulai hari dengan notifikasi. Mereka memulai hari dengan kejelasan. Kebiasaan ketiga disebut premeditato malorum, atau sederhananya membayangkan rintangan sebelum rintangan itu datang. Sekali lagi, ini bukan berpikir negatif, ini latihan mental. Karena banyak orang rusak moodnya bukan karena masalah besar, tapi karena mereka kaget saat masalah datang. Klien komplain, panik, rencana berubah sedikit, langsung stres.
Orang stoik berbeda. Mereka sudah mengantisipasi semua itu sejak pagi hari. Sebelum mulai aktivitas, mereka berkata, hari ini mungkin ada yang nyebelin. Hari ini mungkin ada rencana yang gagal. Hari ini mungkin ada kabar yang gak gue suka. Dan karena mereka sudah siap secara mental, saat kejadian itu benar-benar muncul, mereka gak kaget. Bayangin 2 orang berangkat kerja. Yang pertama berharap semuanya sempurna. Yang kedua sudah siap kalau ada masalah. Ketika di jalan macet, orang pertama langsung emosi. Kalau orang yang kedua cuma bilang, ya udah, memang kemungkinan ini ada. Ketika ada revisi mendadak, orang pertama stres, orang kedua tetap tenang. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mental mereka lebih siap. Ini seperti membawa payung saat langit mendung. Bukan karena lu berharap hujan, tapi karena lu siap kalau hujan datang. Dan orang yang siap jarang kehilangan ketenangan saat keadaan berubah. Jadi kalau lu pengen mental yang lebih kuat, jangan mulai dari malam, mulai dari pagi. Ingat 3 kebiasaan stoik ini. Pertama, memento mori. Ingat bahwa waktu lu terbatas. Jadi jangan buang untuk hal yang nggak penting. Kedua, dikotomi kendali. Fokus pada yang bisa lu kontrol. Lepaskan yang bukan urusan lu. Ketiga, visualisasikan rintangan. Siapkan mental sebelum dunia menguji lu. Percaya deh, masalah hidup mungkin gak berkurang, tapi cara lu menghadapi masalah itu akan berubah total. Dan seringkali kekuatan mental bukan soal mengalahkan dunia, tapi soal tetap tenang ketika dunia nggak berjalan sesuai dengan keinginan lu. Kalau lu sampai nonton di bagian ini, tulis di komentar mental baja, biar gue tahu siapa saja yang lagi serius membangun dirinya sendiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Coba jujur, pernah nggak lu buka aplikasi M-Banking, terus saldonya tinggal Rp12.000? Dan yang lebih menyakitkan, tanggal gajian masih seminggu lagi. Pulsa hampir habis, motor minta bensin, tagihan mulai berdatangan, dan tiba-tiba kepala lu langsung muter. Panik, takut, ngerasa hidup lu berantakan. Tapi pertanyaannya, apakah dompet kosong itu berarti otomatis hidup lu hancur? Belum tentu, bro. Karena 2000 tahun yang lalu, Seneca dari Ephesus ngajarin sesuatu yang aneh. Mereka bilang gini, banyak orang bukan menderita karena kekurangan uang, tapi karena nggak pernah belajar hidup tanpa kemewahan. Dan itu perbedaan yang benar. Rahasianya gini, bokek bukan berarti miskin. Seneca pernah bilang, orang miskin bukan yang memilih sedikit, tetapi yang selalu menginginkan lebih. Kalimat ini keras, karena selama ini kita mengira bokek dan miskin adalah hal yang sama. Padahal beda. Bokek itu kondisi, miskin itu mentalitas. Bokek artinya uang lagi sedikit, miskin mental artinya nggak pernah merasa cukup berapapun penghasilannya. Lu pernah lihat ada orang gajian besar, tapi tiap akhir bulan tetap stres karena cicilan nambah, gaya hidup naik, keinginan makin banyak. Sebaliknya, ada orang yang uangnya pas-pasan, tapi pikirannya jauh lebih tenang. Kenapa? Karena dia tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Analogi sederhananya gini, tanggal tua, isi dapur tinggal nasi dan kecap. Orang pertama langsung merasa dunia runtuh. Orang kedua berpikir, oke, hari ini gue makan sederhana, besok cari solusi. Masalahnya sama, reaksinya beda. Cara praktiknya gini, saat uang lu menipis, jangan langsung bertanya, gimana cara gue bisa dapat lebih banyak dari sekarang.
Tapi tanya dulu, apa yang benar-benar gue butuhkan minggu ini? Nah, itu. Pisahkan kebutuhan dan keinginan. Karena seringkali yang bikin sesak bukan kekurangan uang, tapi bayangan keinginan. Dan rahasia yang kedua, kebanyakan stres datang dari keinginan. Epictetus bilang, kenyataan bukan diukur dari banyaknya harta, tapi sedikitnya kebutuhan. Kalimat ini mungkin gak populer, karena dunia modern hidup dari membuat lu terus merasa kurang. HP baru keluar, FOMO. Sepatu baru keluar, FOMO. Teman nongkrong di tempat mahal, FOMO. Padahal kebutuhan lu sebenarnya gak berubah. Yang berubah adalah keinginan. Dan keinginan itu gak ada ujungnya. Hari ini kita pengen motor, besok pengen mobil, mungkin lusa pengen rumah, minggu depan pengen lebih besar lagi. Kalau ketenangan lu bergantung pada semua keinginan itu terpenuhi, lu gak akan pernah tenang, bro. Cara praktiknya gini, saat pengen beli sesuatu, tanya diri sendiri, kalau gue gak punya ini minggu depan, apakah hidup gue tetap berjalan? Kalau jawabannya iya, kemungkinan besar itu keinginan, bukan kebutuhan. Latihan kecil seperti ini bikin otak lebih rasional, dan perlahan-lahan tekanan finansial terasa lebih ringan. Dan rahasia yang ketiga, fokus ke kontrol bukan hanya panik. Epictetus mengajarkan satu prinsip yang terkenal dalam stoikisme, yaitu fokus pada apa yang bisa lu kendalikan. Karena panik gak pernah bisa menambah saldo rekening, bro, tapi sering menghabiskan energi. Misalnya gini, pulsa habis, saldo tipis, tagihan mendekat, orang panik fokus ke masalah. Orang stoik fokus ke tindakan. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Cari pekerjaan tambahan, jual barang yang gak dipakai, kurangi pengeluaran, menyusun ulang prioritas. Itulah wilayah kendali lu, dan disitulah energi harus ditempatkan. Analogi sederhananya gini, seperti perahu bocor. Kalau lu cuma teriak-teriak dan panik, air tetap masuk. Tapi kalau lu mulai menutup lubangnya, peluang selamat jauh lebih besar. Cara prakteknya gini, ambil kertas, tulis 2 kolom. 1 kolom hal yang gak bisa gue kontrol. Misalnya, harga kebutuhan naik, orang lain lebih kaya, ekonomi sedang sulit. Kolom 2, hal yang bisa gue kontrol. Misalnya, pengeluaran hari ini, skill yang gue pelajari, cara gue mencari tambahan pemasukan. Fokus pada kolom kedua. Disitulah kekuatan lu berada. Kalau hari ini dompet lu lagi tipis, gue nggak akan bilang semuanya akan baik-baik saja. Karena kenyataannya memang berat. Tanggal tua memang nggak enak. Tagihan memang nyata. Kebutuhan memang harus dibayar. Tapi Seneca dan Epictetus mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya uang. Kadang ketenangan datang dari kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, dari kemampuan menerima kondisi tanpa panik, dan dari keberanian untuk fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan. Karena pada akhirnya uang adalah alat, tapi kepala yang tenang adalah aset. Kalau alat hilang, lu masih bisa cari lagi. Tapi kalau kepala lu hancur karena panik, keputusan yang lu ambil biasanya itu hancur. Kalau lu suka konten stoikisme yang realistis tanpa motivasi kosong dan bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, subscribe untuk channel saya Vano, karena di sini kita belajar satu hal penting, seperti menjadi kuat bukan saat hidup mudah, tapi tetap tenang saat hidup sedang sempit.